Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Buku ajaib Rhonda Byrne, hari ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Hari 17 cek ajaib. Sebuah kutipan. Di dalam semesta ajaib, tidak ada kebetulan dan tidak ada kecelakaan. Tidak ada yang terjadi tanpa seseorang menghendakinya terjadi. William S. Burroughs, 1914 sampai 1997, penulis dan penyair. Ketika Anda mengarahkan daya ajaib syukur ke suatu kondisi negatif, akan terciptalah kondisi baru yang menghapus kondisi lama. Itu berarti, jika Anda menempatkan diri di tempat Anda merasa bersyukur atas uang, lebih dari perasaan kekurangan uang, maka terciptalah kondisi baru yang menghapus kondisi kekurangan uang dan dengan ajaib menggantikannya dengan kondisi yang lebih banyak uang. Semua perasaan buruk tentang uang akan mendorong uang menjauh dari Anda dan mengurangi jumlah uang di dalam hidup Anda. Dan setiap kali Anda merasa buruk tentang uang, Anda semakin menguranginya. Jika Anda mempunyai perasaan iri, kecewa, cemas, atau takut yang berhubungan dengan uang, Anda tidak bisa menerima lebih banyak uang. Hukum tarik-menarik mengatakan kemiripan menarik kemiripan. Jadi, jika Anda merasa kecewa karena tidak memiliki cukup uang, Anda akan menerima lebih banyak situasi yang mengkhawatirkan tentang uang. Jika Anda takut pada keadaan keuangan Anda pasti akan menerima lebih banyak situasi yang akan terus membuat Anda takut pada keadaan keuangan Anda. Berapapun sulitnya, Anda harus mengabaikan situasi yang ada dan kekurangan uang yang sedang Anda alami. Dan syukur adalah cara bagus untuk melakukannya. Anda tidak bisa bersyukur atas uang sekaligus kecewa tentang uang pada saat yang bersamaan. Anda tidak bisa memikirkan pikiran syukur tentang uang sekaligus merasa cemas tentang uang pada saat yang bersamaan. Anda juga tidak bisa bersyukur atas uang dan memiliki pikiran takut tentang uang pada saat yang bersamaan. Ketika Anda bersyukur atas uang, Anda bukan saja menghentikan pikiran dan perasaan negatif yang menjauhkan uang dari Anda, tetapi Anda juga melakukan hal yang justru mendatangkan uang kepada Anda. Anda sudah berlatih bersyukur atas uang yang telah Anda terima dan terus Anda terima. Jadi sebelum Anda menggunakan daya ajaib dari syukur atas uang yang Anda inginkan, Anda perlu mengerti berbagai cara dan jalan untuk mendatangkan uang atau kekayaan ke dalam hidup Anda. Karena jika Anda tidak bersyukur setiap kali kekayaan atau uang Anda bertambah, Anda akan menghentikan kelimpahan mengalir kepada Anda. Uang bisa datang kepada Anda melalui kedatangan cek yang tak terduga, kenaikan gaji, menang lotre, pengembalian pajak, atau hadiah uang yang tak terduga dari seseorang. Uang Anda juga bisa bertambah ketika seseorang tiba-tiba mentraktir kopi, makan siang, atau makan malam. Ketika Anda akan membeli barang dan Anda menemukan bahwa barang itu sedang didiskon. Ketika ada tawaran pengembalian uang pada suatu pembelian, atau ketika seseorang memberi hadiah barang yang Anda butuhkan. Hasil akhir dari setiap situasi ini adalah Anda memiliki lebih banyak uang. Jadi, manakala muncul suatu situasi, tanyakan pada diri sendiri, apakah situasi ini berarti saya mempunyai lebih banyak uang? Karena jika ya, Anda perlu sangat bersyukur atas uang yang telah Anda terima melalui situasi itu. Jika Anda menceritakan kepada seseorang teman bahwa Anda akan membeli sebuah barang dan teman itu menawarkan untuk meminjamkan atau memberikan barang itu karena ia tidak menggunakan lagi, atau jika Anda sedang merencanakan perjalanan dan Anda mendengar tentang diskon khusus yang akhirnya Anda ambil, atau jika lembaga peminjaman uang Anda menurunkan suku bunganya, atau penyedia jasa Anda menawarkan paket yang lebih ekonomis, uang Anda bertambah secara ajaib melalui penghematan uang. Anda sudah mendapat ide tentang situasi yang tak terbatas di mana Anda bisa menerima uang. Kemungkinan besar di masa lalu Anda pernah mengalami beberapa dari situasi ini, dan terlepas dari apakah Anda menyadari atau tidak, situasi
itu terjadi karena Anda telah menariknya. Tetapi ketika syukur adalah cara hidup, Anda menarik situasi-situasi ajaib sepanjang waktu. Banyak orang yang menyebutnya keberuntungan, tetapi itu sama sekali bukan keberuntungan. Itu adalah hukum semesta. Setiap situasi yang mengakibatkan Anda mempunyai lebih banyak uang atau menerima sesuatu yang bernilai uang adalah akibat dari syukur Anda. Anda akan merasakan kegembiraan besar karena mengetahui bahwa Anda telah melakukannya. Dan ketika Anda menggabungkan kegembiraan Anda dengan syukur Anda memiliki daya magnet yang sejati yang akan terus menarik semakin banyak kelimpahan. Ketika tiba di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, saya membawa 2 koper. Saya bekerja di sebuah apartemen kosong dengan komputer di pangkuan. Karena tidak mempunyai mobil, saya berjalan kaki kemana-mana. Tetapi saya bersyukur atas segala sesuatu. Saya bersyukur berada di Amerika Serikat. Saya bersyukur atas pekerjaan yang saya lakukan. Saya bersyukur atas apartemen kosong yang berisi 4 piring, 4 pisau, 4 garpu, 4 sendok. Saya bersyukur saya bisa berjalan kaki ke sebagian besar tempat dan saya bersyukur ada tempat perhentian taksi tepat di seberang jalan. Kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang saya kenal memutuskan meminjamkan seorang supir dan mobil untuk saya selama beberapa bulan. Selain komputer, saya hidup dengan benda-benda material yang paling dasar untuk bertahan hidup. Tetapi tiba-tiba saya punya mobil dan supir. Saya bersyukur jadi saya diberi lebih banyak. Dan itulah persisnya bagaimana keajaiban terjadi akibat syukur. Latihan pada hari ini untuk uang yang Anda ingin terima telah mendatangkan hasil yang menakjubkan pada banyak orang. Di akhir latihan ini, Anda akan menemukan cek ajaib kosong dari Bank Syukur Semesta. Dan Anda akan menulis cek ajaib untuk diri sendiri. Isilah jumlah uang yang Anda ingin terima, juga nama Anda dan tanggal hari ini. Pilih jumlah yang spesifik untuk satu hal yang sungguh-sungguh Anda inginkan, karena Anda akan merasakan lebih banyak syukur atas uang ketika Anda tahu untuk apa uang itu Anda gunakan. Uang adalah cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi uang bukanlah hasil akhir. Jadi jika Anda hanya memikirkan uang saja, Anda tidak akan merasa sebanyak mungkin syukur ketika Anda membayangkan mendapatkan hal-hal yang sungguh-sungguh Anda inginkan atau melakukan hal yang sungguh-sungguh Anda ingin lakukan. Anda akan merasa jauh lebih bersyukur dibandingkan jika Anda hanya bersyukur atas uang yang Anda peroleh. Anda bisa membuat fotokopi atau memindai cek ajaib dari buku ini. Anda juga bisa mendapatkan kelimpahan cek ajaib kosong dari www.thesecret.tv/magic check. Jika Anda menghendakinya, Anda bisa mulai dengan jumlah yang lebih kecil terlebih dahulu, dan setelah Anda menerima jumlah yang lebih kecil itu, Anda bisa terus meningkatkan jumlahnya di cek-cek ajaib berikutnya. Manfaat dari memulai dengan jumlah yang lebih kecil adalah ketika Anda dengan ajaib menerimanya, Anda akan tahu Anda berhasil melakukannya. Anda akan tahu dengan pasti bahwa keajaiban syukur memang bekerja, dan syukur serta kegembiraan yang Anda rasakan akan memungkinkan jumlah yang lebih besar mendatangi Anda. Setelah mengisi perincian cek ajaib, peganglah cek itu dan pikirkan hal-hal spesifik yang Anda inginkan dengan uang itu. Ciptakan gambar di benak Anda dan visualisasikan Anda menggunakan uang itu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan libatkan sebanyak mungkin kegembiraan dan syukur ke dalamnya. Mungkin Anda menginginkan uang untuk sepatu baru, komputer, atau tempat tidur baru. Jadi gambarkan diri Anda benar-benar membelinya di toko. Jika Anda akan membelinya secara online, bayangkan diri Anda sedang menerima kiriman barang itu, sehingga Anda merasakan kegembiraan dan syukur. Mungkin Anda menginginkan uang untuk pergi ke luar negeri, atau untuk pendidikan anak-anak Anda di universitas. Jadi bayangkan Anda membeli tiket pesawat atau membuka akun bank di universitas dan rasakan bahagia dan syukur yang sedalam mungkin seakan-akan Anda sudah menerimanya. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, bawalah cek ajaib bersama Anda hari ini atau tempatkan di tempat yang sering Anda lihat. Paling sedikit 2 kali dalam hari ini. Peganglah cek ajaib di tangan, bayangkan diri Anda menggunakan uang itu untuk mewujudkan keinginan Anda.
dan rasakan syukur dan kegembiraan yang sedalam mungkin, seakan-akan Anda sedang benar-benar melakukannya. Jika mau, Anda bisa melakukannya lebih banyak dalam sehari, seperti latihan ajaib lainnya. Tidak ada istilah terlalu sering atau terlalu banyak melakukannya. Di akhir hari ini, tempatkan cek ajaib di mana Anda menempatkan sebelumnya atau tempatkan di tempat yang menonjol di mana Anda akan melihatnya setiap hari. Anda bisa memasangnya di cermin kamar mandi, lemari pakaian, di bawah batu ajaib, di dalam mobil, atau di dalam dompet, atau di wallpaper komputer. Setiap kali Anda melihat cek ajaib, rasakan seakan-akan Anda telah menerima uang itu. Dan bersyukurlah sekarang Anda bisa memiliki atau melakukannya apa yang Anda inginkan. Ketika Anda telah menerima uang dari cek ajaib, atau jika Anda menerima benda yang ingin Anda beli dengan uang dari cek ajaib, ganti cek itu dengan jumlah yang baru untuk sesuatu yang lain yang sungguh-sungguh Anda inginkan, dan lanjutkan latihan cek ajaib selama Anda menginginkannya. Latihan ajaib nomor 17, cek ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda, dan di akhir setiap malam dan di akhir setiap jumlah uang, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Isi cek ajaib Anda dengan uang yang ingin Anda terima. Lengkapi dengan nama dan tanggal hari ini. 3. Pegang cek ajaib di tangan dan bayangkan Anda membeli barang spesifik yang Anda inginkan dengan uang itu. Rasakan syukur dan kegembiraan yang sedalam mungkin karena Anda telah menerimanya. 4. Bawa cek ajaib Anda bersama Anda hari ini, atau tempatkan di tempat yang akan sering Anda lihat, paling sedikit 2 kali pada hari ini. Peganglah cek di tangan Anda, bayangkan Anda menggunakan uang itu untuk apa yang Anda inginkan, dan rasakan syukur yang sedalam mungkin, seakan-akan Anda benar-benar melakukannya. 5. Di akhir hari, tempatkan cek ajaib Anda di tempat yang menonjol, di mana Anda akan melihatnya setiap hari. Ketika Anda telah menerima uang dari cek Anda, atau jika Anda telah menerima benda yang Anda ingin beli dengan uang itu, gantilah uang itu dengan jumlah yang baru untuk sesuatu yang lain yang Anda inginkan, dan ulangi langkah 2-4. 6. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Cetak cek ini, kemudian isilah kolom tanggal, nama Anda, dan jumlah yang ingin Anda terima dalam mata uang pilihan Anda. Taruh cek ajaib ini di tempat yang mudah Anda lihat setiap hari. Setiap kali melihat cek ajaib Anda, rasakanlah seolah-olah Anda sudah menerima uangnya, dan bersyukurlah bahwa sekarang Anda bisa memiliki atau melakukan yang Anda inginkan. Hari 18, daftar tugas ajaib. Sebuah kutipan. Dunia ini penuh dengan hal-hal ajaib yang menanti kecerdikan tumbuh lebih tajam. Eden Phillpotts 1862 sampai 1960, novelis dan penyair. Jika dipikir-pikir, syukur benar-benar sahabat terbaik kita. Syukur selalu hadir untuk kita, selalu tersedia untuk menolong kita. Tidak pernah mengecewakan, dan semakin kita mengandalkannya, semakin banyak hal yang dilakukan syukur untuk kita. Dan syukur semakin memperkaya hidup kita. Latihan ajaib hari ini akan menunjukkan bagaimana Anda bisa lebih mengandalkan syukur, sehingga syukur dapat melakukan lebih banyak hal ajaib bagi Anda. Setiap hari ada masalah-masalah kecil yang muncul dan perlu diselesaikan. Terkadang kita bisa merasa terlalu terbebani jika tidak tahu cara menyelesaikannya. Mungkin masalah Anda adalah Anda tidak mempunyai cukup waktu untuk semua yang harus Anda lakukan. Dan Anda bingung karena hanya ada 24 jam dalam satu hari. Mungkin Anda merasa terlalu terbebani oleh pekerjaan dan Anda menginginkan lebih banyak waktu luang, tetapi Anda tidak tahu cara mendapatkannya.
Mungkin Anda di rumah mengasuh anak-anak dan merasa lelah atau kehabisan energi, tetapi Anda tidak mempunyai cara mendapatkan dukungan agar Anda bisa istirahat. Mungkin Anda menghadapi masalah yang perlu diselesaikan, tetapi Anda tahu cara menyelesaikannya. Mungkin Anda kehilangan sesuatu dan berusaha keras menemukannya, tetapi Anda tidak beruntung. Atau mungkin Anda ingin menemukan sesuatu, misalnya hewan peliharaan yang sempurna, penata rambut yang baik, atau dokter gigi atau dokter yang hebat. Dan terlepas dari seberapa keras Anda berusaha, Anda belum bisa menemukan apa yang Anda butuhkan. Mungkin Anda berada dalam situasi yang tidak nyaman karena seseorang meminta Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Dan Anda tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Atau mungkin Anda sedang berselisih dengan seseorang dan bukannya terselesaikan, situasi malah makin parah. Latihan ajaib. Daftar tugas ini akan membantu Anda menghadapi masalah kecil sehari-hari ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan atau ketika Anda hanya menginginkan sesuatu dikerjakan atau diselesaikan untuk Anda. Anda akan takjub pada hasilnya. Jika Anda menggabungkan daya ajaib syukur dengan hukum tarik-menarik, maka orang-orang, situasi, peristiwa akan terjalin sedemikian rupa dan melakukan untuk Anda apa-apa yang Anda inginkan. Anda tidak akan tahu bagaimana itu terjadi atau bagaimana itu dilakukan bagi Anda, dan itu bukan tugas Anda. Tugas Anda hanyalah bersyukur sebanyak mungkin atas apa yang sudah terselesaikan pada saat ini, seakan-akan itu sudah terjadi dan biarkan keajaiban terjadi. Hari ini, tulislah daftar tugas hal-hal penting yang Anda inginkan terselesaikan untuk Anda, dan berilah judul daftar tugas ajaib. Mungkin Anda ingin memasukkan hal-hal yang tidak sempat Anda lakukan atau tidak ingin Anda lakukan, dan masalah-masalah yang ada, mulai dari hal kecil sehari-hari sampai ke situasi hidup yang lebih besar. Pikirkan setiap area dari hidup di mana ada sesuatu yang perlu diselesaikan untuk Anda. Setelah selesai membuat daftar, pilih 3 hal dari daftar itu yang ingin Anda fokuskan pada hari ini, dan satu demi satu. Bayangkan bahwa setiap hal itu telah dikerjakan atau diselesaikan dengan ajaib untuk Anda. Bayangkan semua orang, situasi, peristiwa digerakkan untuk melakukannya untuk Anda. Dan sekarang sudah selesai. Semuanya sudah dikerjakan, sudah diurai, sudah diselesaikan untuk Anda, dan Anda memiliki syukur sangat besar untuk membalasnya. Luangkan sedikitnya 1 menit untuk setiap hal yang sudah Anda pilih dari daftar percaya bahwa itu sudah diselesaikan dan rasakan syukur yang sangat besar untuk membalasnya. Anda bisa melakukan latihan yang sama untuk seluruh hal di dalam daftar Anda di lain waktu, tetapi sudah ada daya ajaib ketika Anda sekadar ingin memasukkan hal-hal yang ingin Anda selesaikan ke dalam daftar tugas ajaib. Ingatlah bahwa hukum tarik-menarik mengatakan kemiripan menarik kemiripan, dan itu berarti ketika Anda bersyukur atas jalan keluar keadaan, dan itu berarti ketika Anda bersyukur atas jalan keluar, seakan-akan Anda sudah memiliki jalan keluar itu, Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda perlukan ke dalam hidup Anda untuk menyelesaikan situasi. Berfokus pada masalah hanya akan menarik banyak masalah. Anda harus menjadi magnet dari jalan keluar, bukan magnet dari masalah. Bersyukur bahwa memiliki jalan keluar dan bahwa situasi sudah terselesaikan akan menarik jalan keluar. Untuk menunjukkan betapa berdayanya latihan ajaib ini, saya ingin membagi sebuah cerita tentang putri saya yang menggunakan latihan ini untuk menarik kembali dompetnya yang hilang. Setelah pergi pada suatu malam, keesokan paginya, putri saya menemukan bahwa dompetnya hilang dan ia tidak tahu di mana ia kehilangan dompet itu atau apakah dompet itu dicuri. Ia menelpon restoran tempat ia bersantap malam sebelumnya, menelpon perusahaan taksi yang digunakan untuk pulang, menelpon kantor polisi dan mencari-cari di jalanan, mengetuk pintu rumah-rumah sekitar, tetapi tidak ada orang yang menemukan dompetnya.
Selain kenyataan bahwa dompetnya berisi benda-benda berharga di dalamnya, termasuk semua kartu bank dan kartu kredit, SIM, dan uang tunai, kekhawatiran terbesarnya adalah dompetnya tidak berisi informasi terkini tentangnya. Karena ia sudah beberapa lama tinggal di luar negeri. Ia tidak memiliki nomor telepon yang terdaftar dan dengan nama keluarga yang begitu umum. Sepertinya tidak ada harapan bahwa dompet itu akan kembali padanya. Tetapi dengan segala kemustahilan itu, putri saya duduk, memejamkan mata dan membayangkan dompetnya. Ia membayangkan ia sedang memegang dompet itu. Ia membukanya dan memeriksa semua isinya, dan merasa syukur yang sangat besar karena ia telah mendapatkan kembali dompet itu beserta isinya. Selama sisa hari, manakala ia memikirkannya, sekali lagi putri saya membayangkan memegang dompet itu dan merasakan kegembiraan dan syukur yang sangat besar bahwa dompet itu telah kembali kepadanya. Malam itu ia menerima telepon dari seorang petani yang tinggal ratusan kilometer jauhnya, mengatakan bahwa ia telah menemukan dompetnya. Bagian yang luar biasa dari kisah ini adalah petani itu telah menemukan dompet itu di jalan di luar rumah putri saya pada dini hari. Dan ia segera mencari informasi kontak di dalam dompet itu. Ia beberapa kali menelpon untuk mencari pemiliknya, tetapi tidak berhasil. Jadi ia menyerah dan pulang ke rumah pertaniannya bersama dompet itu. Tetapi saat berjalan di ladang pertaniannya, dompet itu terus mengusiknya dan ia memutuskan mencari untuk terakhir kalinya. Ia menemukan secari kertas bertuliskan nama depan seorang pria. Lalu ia menggabungkan nama itu dengan nama keluarga putri saya. Lalu menelpon bagian penerangan. Hanya ada satu nama yang sesuai dengan nama depan dan nama keluarga itu. Petani itu menelpon ke nomor telepon tersebut, dan itu adalah rumah ayah dari putri saya. Sampai hari ini kami tidak tahu bagaimana si petani mendapatkan nomor telepon itu karena nomor tersebut tidak terdaftar. Setelah peristiwa itu, kami sendiri beberapa kali menelpon bagian penerangan, dan setiap kali jawabannya adalah, "Maaf, nama itu tidak terdaftar." Dari 100 kilometer jauhnya, melalui urutan peristiwa yang luar biasa yang sepertinya mustahil, dompet putri saya telah kembali dengan utuh. Dengan bersyukur atas kembalinya dompetnya, putri saya telah melakukan bagiannya. Dan seperti yang harus terjadi, syukur melakukan keajaiban dan menggerakkan setiap orang, situasi, peristiwa untuk mengembalikan dompetnya kepadanya. Daya ajaib syukur juga tersedia untuk digunakan oleh Anda, dan selamanya selalu tersedia. Anda hanya harus menemukannya sendiri dan belajar menggunakannya. Latihan ajaib nomor 18. Daftar tugas ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih dan rasakan syukur sedalam mungkin. 2. Tulislah daftar dari hal-hal atau masalah terpenting yang perlu Anda kerjakan atau selesaikan. Beri judul daftar tugas ajaib Anda. 3. Pilih 3 hal terpenting dari daftar itu dan satu persatu bayangkan mereka telah diselesaikan untuk Anda. 4. Luangkan sedikitnya 1 menit untuk setiap hal. Percayai bahwa itu sudah diselesaikan dan rasakan syukur yang sedalam mungkin untuk membalasnya. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 19, langkah ajaib. 100 kali. Setiap hari saya mengingatkan diri bahwa kehidupan di dalam dan di luar diriku bergantung pada kerja keras orang lain yang masih hidup atau yang sudah mati, dan bahwa saya harus menuang energi yang sama seperti yang telah dan masih saya terima. Albert Einstein, 1879 sampai 1955, fisikawan penerima anugerah Nobel. Dengan kata-kata itu, Einstein memberi kita hadiah yang setara dengan penemuan-penemuan ilmiahnya. Ia memberi kita salah satu rahasia ajaib keberhasilannya, syukur setiap hari.
Einstein adalah sumber inspirasi di balik latihan ajaib hari ini, dan Anda akan mengikuti langkahnya untuk mendatangkan sukses ke dalam hidup Anda. Seperti Einstein, hari ini akan mengucapkan 100 kali terima kasih, dan Anda akan melakukannya dengan melakukan 100 langkah ajaib. Meski kelihatannya mustahil melakukan langkah-langkah yang bisa menciptakan perbedaan di dalam hidup Anda akan menemukan bahwa ini adalah salah satu latihan paling berdaya yang bisa Anda lakukan. Hari ini, Tuhan memberi Anda hadiah 86.400 detik. Sudahkah Anda menggunakan 1 detik untuk mengucapkan terima kasih? William A. Ward, 1921 sampai 1994, penulis. Untuk melakukan langkah ajaib, Anda melangkah 1 langkah dan di dalam benak ucapkan kata-kata ajaib terima kasih saat kaki Anda menyentuh lantai dan kembali mengucapkan terima kasih saat kaki lainnya menyentuh lantai. 1 kaki, terima kasih, kaki selanjutnya terima kasih, dan terus mengucapkan kata-kata ajaib itu pada setiap langkah. Hal terbaik dari langkah ajaib ini adalah Anda bisa melakukan berapapun langkah ajaib, kemanapun dan kapanpun di dalam rumah, dari satu ruangan ke ruangan lainnya, berjalan untuk makan siang atau mengambil kopi, membawa sampah keluar, berjalan ke rapat bisnis, dalam perjalanan menuju taksi, kereta api, atau bus. Anda bisa melakukan langkah ajaib di perjalanan menuju apapun yang penting bagi Anda. Misalnya ujian, kencan, wawancara kerja, audisi, bertemu klien, ke bank, ke ATM, ke dokter gigi, ke dokter, ke penata rambut, menonton pertandingan tim favorit Anda, berjalan di koridor, di terminal bandara, di taman, atau dari satu blok perumahan ke blok lainnya. Saya melakukan langkah ajaib di rumah, dari tempat tidur ke kamar mandi, dari dapur ke kamar tidur, dan keluar ke mobil atau ke kotak surat. Manakala saya berjalan di jalanan atau berjalan kemanapun, saya memilih 1 titik tujuan dan saya memasukkan syukur di langkah-langkah saya di sepanjang jalan. Bila kita memperhatikan bagaimana perasaan kita sebelum kita memulai, kita akan memperhatikan perbedaan besar pada perasaan kita setelah melakukan langkah-langkah ajaib. Tidak menjadi masalah jika Anda tidak bisa mendapatkan perasaan syukur yang mendalam, lebih bahagia sesudahnya. Jika Anda merasa murung dan bahkan jika Anda merasa gembira, langkah ajaib akan mengangkat semangat Anda lebih tinggi lagi. Untuk melakukan langkah ajaib yang paling efektif, lakukan langkah ajaib selama sekitar 90 detik. Ini adalah waktu rata-rata yang dilakukan oleh kebanyakan orang untuk melangkah 100 langkah dengan santai. Latihan ini bukanlah soal melakukan 100 langkah dengan tepat, tetapi melakukan paling sedikit 100 langkah karena mungkin diperlukan 100 langkah itu untuk menciptakan perbedaan di dalam perasaan Anda. Setelah Anda menyelesaikan sekitar 100 langkah, Anda bisa melakukan latihan 100 langkah syukur lainnya kapanpun sepanjang hari. Ketika melakukan latihan ini, jangan menghitung langkah karena Anda akan menghitung dan bukan mengucapkan terima kasih di setiap langkah. Ketika Anda telah menyelesaikan latihan ajaib hari ini, Anda sudah akan mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih sebanyak 100 kali. Berapa hari dalam hidup Anda ketika Anda mengucapkan 100 kali terima kasih dalam sehari? Dan Einstein melakukannya setiap hari. Latihan ajaib nomor 19. Langkah ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Lakukan 100 langkah ajaib selama sekitar 90 detik dalam syukur di saat kapanpun sepanjang hari. 3. Pada setiap langkah, ucapkan dan rasakan kata-kata ajaib terima kasih. 4. Sebelum tidur,
Malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 20, keajaiban hati. Rasa syukur adalah ketenangan hati. Jean Baptiste Massieu 1743 sampai 1888, aktivis revolusi Perancis. Mungkin sekarang Anda sudah paham bahwa tujuan dari setiap latihan ajaib dari syukur adalah sebanyak mungkin merasakan syukur. Ini dikarenakan ketika Anda meningkatkan perasaan syukur di dalam diri, hal-hal yang biasa Anda syukuri di dunia luar pun akan meningkat. Pada akhirnya, setelah berlatih syukur untuk waktu yang lama, Anda akan otomatis merasakannya dalam-dalam di dalam hati Anda. Tetapi latihan ajaib hari ini akan meruntuhkan waktu yang normalnya kita butuhkan untuk mencapai tingkatan otomatis itu. Latihan keajaiban hati dirancang untuk menambah ke dalam perasaan syukur kita dengan memfokuskan pikiran pada area hati saat kita mengucapkan dan merasakan kata-kata ajaib terima kasih. Riset ilmiah telah menunjukkan bahwa dengan berfokus pada hati saat kita merasa bersyukur, irama jantung langsung lebih teratur dan harmonis, mengakibatkan perbaikan besar di dalam sistem kekebalan dan kesehatan kita. Ini memberi Anda kesadaran tentang kekuatan latihan ajaib. Memang diperlukan sedikit latihan ketika Anda mencobanya pertama kali, tetapi latihan ini layak dilakukan. Setelah beberapa kali, Anda akan bisa melakukannya, dan setiap kali Anda melakukannya, perasaan syukur Anda akan meningkat drastis. Untuk melakukan keajaiban hati, fokuskan pikiran dan perhatian Anda pada area di sekitar hati. Tidak menjadi masalah apakah Anda berfokus di bagian dalam atau luar tubuh. Pejamkan mata karena latihan ini akan mempermudah dan sambil memfokuskan pikiran ke hati. Secara mental ucapkan kata-kata ajaib terima kasih. Setelah melakukannya beberapa kali, Anda tidak perlu lagi memejamkan mata. Tetapi aturan umumnya adalah Anda akan merasa lebih banyak syukur ketika Anda memejamkan mata. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat kemahiran Anda dalam latihan ini. Anda bisa meletakkan tangan kanan pada area di sekitar hati agar pikiran Anda terfokus di sana sambil mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih. Atau Anda bisa membayangkan bahwa kata-kata ajaib terima kasih keluar dari hati Anda saat Anda mengucapkannya. Sebagai bagian dari latihan ajaib hari ini, ambil daftar 10 hasrat utama Anda dan latihan keajaiban hati pada setiap hasrat. Baca setiap hasrat Anda dalam benak atau dengan suara keras, dan ketika Anda selesai membaca setiap hasrat, pejamkan mata. Fokuskan pikiran pada area di sekitar hati, tahan pikiran Anda di sana dan ucapkan kata ajaib lagi. Terima kasih dengan perlahan-lahan. Sekali lagi, Anda dapat menggunakan tip-tip yang telah saya berikan di atas jika itu dapat membantu Anda setelah menyelesaikan keajaiban hati pada setiap hasrat Anda. Anda bukan saja menambah kedalaman syukur yang bisa Anda capai, Anda juga akan secara dramatis meningkatkan syukur Anda untuk hasrat-hasrat utama Anda. Anda dapat melanjutkan latihan keajaiban hati pada hasrat-hasrat Anda secara teratur jika Anda ingin lebih cepat menerimanya. Atau Anda dapat menggunakan keajaiban hati setiap kali Anda mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih. Bahkan menggunakan latihan keajaiban hati di 2 kali sehari akan berefek besar pada kebahagiaan Anda dan pada keajaiban. Setelah Anda mempraktikkan keajaiban hati beberapa kali, Anda akan merasakan peningkatan yang besar pada kedalaman perasaan Anda. Dan karena syukur adalah soal kedalaman perasaan Anda, maka semakin dalam perasaan, semakin besar kelimpahan yang Anda terima. Tanda-tanda fisik awal bahwa Anda sudah meningkatkan kedalaman perasaan Anda antara lain perasaan geli di sekitar hati atau perasaan gembira, arus kegembiraan membasuh tubuh Anda.
Mungkin mata Anda berkaca-kaca atau mungkin Anda akan merinding, tetapi tanpa kecuali Anda akan mulai merasakan kedalaman, damai, dan kebahagiaan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Latihan ajaib nomor 20, keajaiban hati. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan syukur sedalam mungkin. 2. Fokuskan pikiran dan perhatian pada area di sekitar hati. 3. Pejamkan mata dan sambil tetap memusatkan perhatian pada hati, secara mental ucapkan kata-kata ajaib terima kasih. 4. Ambil daftar 10 hasrat utama Anda dan lakukan latihan keajaiban hati dengan membaca setiap hasrat. Kemudian pejamkan mata. Fokuskan pikiran pada area di sekitar hati dan perlahan-lahan ucapkan terima kasih lagi. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 21, hasil yang luar biasa. Anda bersyukur sebelum makan, baiklah, tetapi saya bersyukur sebelum konser dan opera, bersyukur sebelum drama dan pantomim, bersyukur sebelum membuka buku, bersyukur sebelum menggambar, melukis, berenang, bertinju, berjalan, bermain, menari, dan bersyukur sebelum saya mencelupkan pena ke dalam tinta. G.K. Chesterton G.K. Chesterton 1874 sampai 1936, penulis. Kita semua menginginkan hasil yang baik dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dengan mengucapkan bersyukur sebelum melakukan suatu tindakan, penulis Gilbert K. Chesterton menggunakan keajaiban syukur untuk menjamin hasil yang ia inginkan. Akan ada saat-saat ketika Anda akan berpikir, saya harap ini berjalan dengan sangat baik, atau saya harap hasilnya akan baik, atau saya akan membutuhkan banyak keberuntungan. Semua pikiran ini adalah harapan untuk hasil yang baik dari suatu situasi. Tetapi hidup tidak terjadi secara kebetulan atau sapaan karena keberuntungan. Hukum-hukum semesta beroperasi secara matematis sampai seperinci mungkin. Itu bisa Anda andalkan. Seorang pilot tidak berharap hukum-hukum fisika akan bekerja selama penerbangannya karena ia tahu hukum fisika tidak pernah gagal. Kita tidak memasuki hari dan berharap hukum gravitasi akan membuat kita tetap berdiri di atas tanah sehingga kita tidak mengapung di udara. Kita tahu bahwa hukum gravitasi tidak pernah gagal dan tidak ada soal kebetulan. Jika kita menginginkan hasil yang luar biasa dari segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus menggunakan hukum yang mengatur hasil-hasil, yaitu hukum tarik-menarik. Itu berarti kita harus menggunakan pikiran dan perasaan kita untuk menarik hasil yang luar biasa kepada kita. Dan bersyukur atas hasil yang luar biasa adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk melakukannya. Latihan hasil yang luar biasa adalah bersyukur sebelum kita melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan dengan baik. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa rapat kantor, wawancara kerja, atau ujian. Hasil yang luar biasa dari pertandingan olahraga atau pertemuan calon mertua. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa dari senam rutin Anda atau pemeriksaan dokter atau dokter gigi Anda. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa ketika tukang listrik, tukang kayu, atau tukang lainnya memperbaiki masalah Anda di rumah. Hasil luar biasa dari piknik keluarga, perbincangan dengan anak tentang perilakunya, atau perbincangan dari hati ke hati dengan pasangan Anda. Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa dari pembelian yang Anda lakukan. Misalnya hadiah ulang tahun, cincin pertunangan, atau gaun pengantin. Atau hasil luar biasa dari memilih ponsel baru, karpet baru, gorden, atau perusahaan yang akan merenovasi rumah. Atau perusahaan yang akan merenovasi rumah.
Anda bisa bersyukur untuk hasil luar biasa dari hasil pemesanan tempat di restoran, atau tempat yang baik di konser, atau hasil luar biasa dari kiriman pos, email, atau pengembalian pajak. Jika membantu untuk lebih percaya pada daya ajaib dari syukur untuk menciptakan hasil yang luar biasa, Anda bisa melambaikan tangan di udara dan membayangkan Anda menaburkan serbuk ajaib ke peristiwa yang Anda inginkan untuk menghasilkan secara luar biasa. Saat lain untuk menggunakan syukur atas hasil yang luar biasa adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak diduga di hari Anda. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diduga, seringkali kita melompat ke kesimpulan dan langsung berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya, Anda tiba di kantor dan diberitahu bahwa pimpinan ingin segera bertemu dengan Anda. Masalah dari melompat ke kesimpulan dan berpikir ada sesuatu yang tidak beres adalah hukum tarik-menarik dan mengatakan bahwa Anda akan menarik apa yang Anda pikir dan rasakan. Jadi daripada melompat ke kesimpulan dan berpikir bahwa Anda sedang dalam masalah, ambillah peluang untuk menciptakan keajaiban dengan bersyukur atas hasil yang luar biasa. Jika Anda ketinggalan bis atau kereta dalam perjalanan ke kantor, atau ketinggalan pesawat, atau penerbangan Anda ditunda, daripada berpikir kacau, bersyukurlah atas hasil yang luar biasa sehingga Anda mulai menggerakkan keajaiban untuk menerima hasil luar biasa. Jika Anda punya anak dan Anda diminta menghadiri pertemuan tidak diduga di sekolah untuk membicarakan anak Anda, daripada berpikir ada masalah, bersyukurlah atas hasil yang luar biasa. Jika Anda menerima panggilan telepon, email, surat yang tidak diduga, dan pikiran-pikiran bersikeras di benak Anda, apa ya yang salah? Segeralah bersyukur atas hasil yang luar biasa sebelum Anda mengangkat telepon dan membuka surat. Di sebagian besar waktu Anda akan melihat Di sebagian besar waktu Anda akan melihat dan mengalami hasil luar biasa yang Anda minta, dan terkadang Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda diuntungkan dari suatu peristiwa yang tidak diduga. Tetapi ketika Anda menerima hasil yang luar biasa dan merasa sungguh-sungguh bersyukur atasnya, Anda sedang menggunakan hukum tarik-menarik yang matematis, dan Anda harus menerima kembali hasil yang luar biasa di suatu tempat, di suatu waktu, dijamin. Manakala Anda menemukan diri berpikir bahwa hidup adalah soal kebetulan, atau Anda berpikir Anda tidak punya kendali atas sesuatu, atau ketika Anda menemukan diri berharap sesuatu akan berjalan dengan baik, ingatlah bahwa tidak ada soal kebetulan di dalam hukum tarik-menarik. Anda akan mendapatkan apa yang Anda pikir dan rasakan. Syukur membantu melindungi Anda dari menarik apa yang tidak Anda inginkan, hasil yang buruk, dan memastikan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, hasil yang luar biasa. Ketika Anda bisa bersyukur atas hasil luar biasa, Anda sedang menggunakan hukum semesta dan mengubah harapan dan kebetulan, keyakinan, dan kepastian. Ketika syukur menjadi jalan hidup Anda, otomatis memasuki segala sesuatu yang Anda lakukan dengan syukur, dengan mengetahui bahwa keajaiban syukur akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Semakin banyak Anda melakukan latihan hasil luar biasa dan menjadikannya sebagai kebiasaan harian, semakin banyak hasil luar biasa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Semakin jarang Anda menemukan diri di dalam situasi yang tidak Anda inginkan. Anda tidak akan menemukan diri berada di tempat yang salah di saat yang salah. Dan terlepas dari apa yang terjadi di hari Anda akan tahu dengan pasti bahwa hasilnya akan luar biasa. Di awal hari ini, pilih 3 situasi yang terpisah di mana Anda menginginkan hasil yang luar biasa. Anda bisa memilih 3 hal yang penting di dalam hidup Anda saat kini. Misalnya, wawancara pekerjaan yang akan datang, pengajuan pinjaman uang, ujian, atau pemeriksaan dokter. Anda juga bisa mulai memilih 3 hal yang biasanya membosankan bagi Anda. Karena ketika keajaiban terjadi pada kegiatan yang membosankan itu, Anda akan sungguh yakin bahwa Anda telah menarik hasil yang luar biasa. Misalnya, Anda memilih perjalanan kantor, menyetrika pakaian, pergi ke bank atau kantor pos, menjemput anak-anak, membayar tagihan, atau mengambil surat. Tulislah 3 situasi yang telah Anda pilih untuk hasil yang luar biasa. Gunakan daya ajaib syukur, dan ketika Anda menulis setiap kegiatan itu, bayangkan Anda sedang menulis sesudah kegiatan itu selesai.
Terima kasih atas hasil yang luar biasa dari titik-titik. Sebagai langkah kedua dari latihan ajaib ini, Anda akan memilih 3 hal tak terduga yang muncul hari ini dan juga menggunakan daya ajaib syukur untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Anda bisa melakukan latihan ini sebelum Anda melakukan 3 panggilan telepon, atau sebelum Anda membuka 3 email atau surat, sebelum Anda melakukan tugas yang tak diduga atau apapun yang lain yang tidak diduga yang muncul pada hari ini. Bagian latihan ini lebih merupakan latihan syukur atas hasil yang luar biasa untuk hal-hal kecil yang tidak diduga, sehingga tidak menjadi masalah apa saja peristiwa yang tak diduga yang Anda pilih untuk bagian latihan ini. Setiap kali muncul peristiwa tak diduga, jika mungkin, pejamkan mata sebentar dan secara mental ucapkan dan rasakan kata-kata ajaib. Terima kasih atas hasil yang luar biasa dari titik-titik. Anda tidak dibatasi dalam melakukan latihan ini, karena semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak hasil luar biasa yang Anda miliki di dalam hidup. Tetapi latihan hari ini akan membantu Anda memahaminya, dan di masa mendatang, jika Anda menemukan diri di dalam situasi di mana Anda mengharapkan hasil yang baik, atau berpikir bahwa Anda membutuhkan keberuntungan, Anda akan segera berpaling kepada daya ajaib dari syukur, dan menjadikan hasil yang luar biasa sebagai kepastian di dalam hidup Anda. Latihan ajaib nomor 21. Hasil yang luar biasa. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Di awal hari, pilihlah 3 hal atau situasi penting bagi Anda yang Anda inginkan hasil yang luar biasa. 3. Tulis ketiga hal itu dan tuliskan seakan-akan Anda menulisnya setelah situasi itu terjadi. Terima kasih atas hasil yang luar biasa dari titik-titik. 4. Saya menjalani hari. Saat menjalani hari, pilihlah 3 peristiwa yang tidak diduga yang Anda temui selama hari ini di mana Anda bisa bersyukur atas hasil yang luar biasa. Setiap kali pejamkan mata dan secara mental ucapkan dan rasakan terima kasih atas hasil yang luar biasa dari titik-titik. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 22 di depan mata. Sebuah kutipan. Sesudah semua ilmu pengetahuan, dunia ini masih merupakan mukjizat, sangat indah, tak bisa dipahami, dan ajaib bagi siapapun yang mau memikirkannya. Thomas Carlyle 1795 sampai 1881, penulis dan sejarawan. 7 tahun lalu, ketika pertama kalinya saya menemukan The Secret dan daya ajaib syukur, saya membuat daftar dari semua keinginan dan hasrat saya. Daftar itu bagus, banyak sekali. Pada saat itu, rasanya mustahil semua keinginan saya akan terwujud. Bagaimanapun juga, saya mengambil 10 hasrat utama saya dan membawa-bawa daftarnya kemanapun setiap hari. Setiap kali ada kesempatan, saya mengeluarkan daftar itu, mencurahkan sebanyak mungkin syukur untuk setiap hasrat itu seakan-akan saya sudah menerimanya. Untuk hasrat pertama saya, hasrat yang saya inginkan lebih dari semua yang lain, saya terus menyimpannya di benak, dan beberapa kali sehari saya mengucapkan kata-kata ajaib, terima kasih atasnya, dan merasa seakan-akan hasrat itu telah terwujud. Satu persatu hasrat di dalam daftar saya muncul secara ajaib di depan mata saya. Saat saya menerimanya, saya mencoret hasrat itu dari daftar saya. Dan ketika saya mempunyai hasrat baru, saya akan menambahkan ke daftar itu. Salah satu dari daftar panjang hasrat saya itu adalah pergi ke Bora Bora di dekat Tahiti. Setelah menghabiskan 1 minggu yang indah di Bora Bora, persis seperti yang telah saya tulis di daftar, muncul satu hal indah lainnya. Saya sedang terbang ke pulau utama Tahiti dalam perjalanan pulang ketika pesawat berhenti untuk menjemput penumpang. Sebelumnya pesawat itu kosong, tetapi kemudian dipenuhi penduduk pribumi Tahiti. Dan tiba-tiba saja tawa, senyum, dan kebahagiaan terasa di sekelilingku.
Saat saya menikmati penerbangan singkat bersama orang-orang rupawan ini, menjadi jelas bagi saya mengapa mereka sangat bahagia. Mereka bersyukur. Mereka bersyukur karena masih hidup. Mereka bersyukur karena berada di dalam pesawat. Mereka bersyukur atas kebersamaan mereka. Dan mereka bersyukur kemana mereka akan pergi. Mereka bersyukur atas segala sesuatu. Saya bisa tinggal di pesawat itu dan pergi mengelilingi dunia bersama mereka. Rasanya senang sekali berada bersama mereka. Tetapi kemudian saya tersadar bahwa saya baru saja menerima hasrat terakhirku. Bora Bora adalah hasrat terakhir di dalam daftar panjang awal saya. Dan sebab dari mengapa saya bisa berada di pesawat itu hadir di depan mata saya. Syukur. Saya membagikan kisah ini sebagai ilham untuk Anda, karena terlepas dari seberapapun besarnya hasrat Anda bisa menerimanya melalui syukur. Bahkan lebih dari itu, syukur akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan hidup yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya, dan itu sungguh tak ternilai. Sejak saya mulai menggunakan syukur dan hukum tarik-menarik, sampai ke saat saya menerima hasrat terakhir di dalam daftar awal adalah 4 tahun. Agar Anda tahu seberapa besar keajaiban yang telah saya terima dalam kurun waktu itu, ketika pertama kali saya membuat daftar hasrat, perusahaan saya mempunyai utang sebesar 2 juta dolar. Dan waktu saya hanya 2 bulan sebelum saya terpaksa menutup perusahaan dan kehilangan rumah dan segala sesuatu yang saya miliki. Hanya sedikit uang yang saya miliki di dalam kartu kredit pribadi, tetapi hasrat di dalam daftar saya adalah memiliki rumah besar yang menghadap ke laut, pergi ke tempat-tempat eksotik di dunia, membayar semua utang, mengembangkan perusahaan, memperbaiki setiap relasi sebaik mungkin, meningkatkan kualitas hidup keluarga, kembali menjadi sehat 100%, dan mempunyai energi dan semangat yang tak terbatas bagi hidup bersamaan dengan daftar barang-barang material yang biasa. Dan hasrat nomor 1 yang tampak mustahil bagi orang di sekelilingku adalah mendatangkan kebahagiaan bagi jutaan orang melalui karya sastra. Hasrat pertama yang saya terima adalah mendatangkan kebahagiaan bagi jutaan orang melalui karya sastra. Sisanya mengikuti. Muncul satu persatu di depan mata, dan saat mereka muncul saya mencoretnya dari daftar. Jadi sekarang giliran Anda menggunakan daya ajaib syukur untuk memunculkan hasrat-hasrat Anda di depan mata Anda. Di awal hari keluarkan daftar 10 hasrat utama yang telah Anda buat. Baca setiap kalimat dan hasrat di dalam daftar itu, dan untuk 1 menit, bayangkan dan visualisasikan Anda telah menerimanya. Rasakan sebanyak mungkin syukur seakan-akan Anda telah menerimanya. Jika Anda ingin hasrat Anda muncul dengan lebih cepat, saya menganjurkan agar mulai hari ini Anda membawa daftar itu di dalam dompet atau tas. Manakala Anda punya waktu, bukalah daftar itu, baca dan rasakan sebanyak mungkin syukur atas setiap hasrat itu. Ketika hasrat Anda muncul di depan mata Anda, coretlah mereka dari daftar dan tambahkan hasrat lainnya. Dan jika Anda seperti saya, setiap kali Anda mencoret sebuah hasrat dari daftar, Anda akan menangis bahagia. Karena apa yang tampak mustahil menjadi dimungkinkan melalui daya ajaib syukur. Latihan ajaib nomor 22. Di depan mata. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda. Dan di akhir setiap karunia, ucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur sedalam mungkin. Di awal hari, keluarkan 10 hasrat utama yang telah Anda buat. 3. Baca setiap kalimat dan hasrat di dalam daftar Anda. Dan untuk 1 menit, bayangkan atau visualisasikan bahwa Anda telah menerima apa yang Anda hasratkan. Rasakan sebanyak mungkin syukur untuknya. 4. Hari ini, bawalah daftar hasrat itu di saku Anda. Paling sedikit 2 kali dalam hari ini. Keluarkan daftar Anda, bacalah dan rasakan sebanyak mungkin syukur untuk setiap hasrat. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.
Hari 23. Udara ajaib yang kita hirup. Sangatlah mungkin meninggalkan rumah untuk berjalan kaki di udara pagi dan pulang sebagai orang yang berbeda, orang yang takjub, terpesona. Mary Ellen Chase, 1887 sampai 1973. Pendidikan dan penulis. Beberapa tahun yang lalu, jika ada seseorang yang memberitahu saya untuk bersyukur atas udara yang saya hirup, saya akan berpikir bahwa orang itu tidak waras. Itu tidak akan masuk akal bagi saya. Mengapa seseorang harus bersyukur karena udara yang mereka hirup? Tetapi ketika hidup saya berubah karena menggunakan syukur, hal-hal yang tadinya saya sepelekan atau tidak saya pikirkan menjadi mukjizat besar bagi saya. Saya tidak lagi meributkan soal-soal sepele di dalam hidup kecil saya dan membuka mata serta pikiran untuk gambaran-gambaran yang lebih besar dan keajaiban semesta. Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan besar Newton, ketika saya melihat tata surya, saya melihat bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari untuk menerima jumlah panas dan cahaya yang tepat. Ini bukan terjadi karena kebetulan. Kata-kata itu membuat saya semakin berpikir tentang gambaran yang lebih besar. Bukanlah kebetulan bahwa ada atmosfer pelindung di sekitar kita dan bahwa di luar atmosfer pelindung itu tidak ada udara atau oksigen. Bukankah kebetulan bahwa pepohonan melepaskan oksigen sehingga atmosfer kita terus digantikan? Bukanlah kebetulan bahwa pepohonan melepaskan oksigen sehingga atmosfer kita terus digantikan. Bukankah kebetulan tata surya kita ditempatkan dengan sempurna, dan jika tata surya kita berada di tempat lain di galaksi, kita semua akan hancur karena radio kosmik. Ada ribuan parameter dan perbandingan yang mendukung kehidupan di bumi. Semuanya berada pada titik kritis dan penyelarasannya yang sangat halus, begitu tipis, sehingga sedikit saja perubahan dari salah satu parameter dan perbandingan ini, maka tidak akan ada kehidupan di planet bumi. Sulit sekali untuk percaya bahwa semua itu terjadi karena kebetulan. Tampaknya mereka dirancang dengan sempurna, ditempatkan dengan sempurna, dan diseimbangkan dengan sempurna untuk kita. Ketika kesadaran bahwa semua ini bukan terjadi karena kebetulan dan bahwa keseimbangan dari setiap unsur mikroskopis yang mengitari bumi dan di muka bumi berada dalam keseimbangan yang sempurna untuk mendukung kita, Anda akan merasakan perasaan syukur yang sangat besar untuk kehidupan. Karena semuanya itu dilakukan untuk memelihara Anda. Udara ajaib yang Anda hirup bukanlah sekedar kebetulan dari alam. Ketika Anda memikirkan apa yang telah terjadi di semesta bagi kita agar kita memiliki udara, lalu Anda menghirup napas, maka menghirup udara ke dalam tubuh kita menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Kita terus menghirup dan menghembuskan napas dan tidak pernah memikirkan kenyataan bahwa selalu terdapat udara untuk kita hirup. Tetapi oksigen adalah salah satu unsur terbanyak di dalam tubuh kita. Dan saat kita bernapas, oksigen memberi makan setiap sel di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa tetap hidup. Anugerah paling berharga dalam hidup kita adalah udara. Karena tanpa udara, tidak satupun dari kita bisa bertahan lebih dari beberapa menit. Ketika saya mulai menggunakan daya ajaib syukur, saya menggunakannya untuk banyak benda pribadi yang saya inginkan, dan daya ajaib itu bekerja. Tetapi baru ketika saya mulai bersyukur atas hadiah-hadiah yang sesungguhnya, dari hiduplah saya mengalami daya puncak syukur. Semakin saya bersyukur atas matahari terbenam, pohon, laut, embun di rumput, hidup saya dan orang-orang di sekitar saya, setiap benda material yang pernah saya impikan dicurahkan kepada saya. Sekarang saya mengerti mengapa kejadiannya seperti itu. Ketika kita
Bisa sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah berharga dari hidup dan alam, misalnya udara yang kita hirup. Kita telah mencapai salah satu tingkat terdalam dari syukur, dan siapapun yang memiliki kedalaman syukur seperti itu akan menerima kelimpahan yang mutlak. Hari ini berhentilah dan berpikir tentang udara yang megah yang Anda hirup. Dengan sengaja tariklah 5 napas dan rasakan perasaan udara bergerak di dalam tubuh Anda, dan rasakan kebahagiaan dari menghembuskan napas keluar. Tarik dan hembuskan napas 5 kali di berbagai waktu selama hari ini. Dan setelah bernapas 5 kali, ucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih atas udara ajaib yang saya hirup. Dan bersyukurlah dengan setulus mungkin agar karunia yang berharga yang memberi kehidupan yang Anda hirup. Sebaiknya Anda melakukan latihan ajaib ini di tempat terbuka sehingga Anda bisa bersungguh-sungguh merasakan dan menghargai kehebatan udara segar. Tetapi jika Anda tidak bisa keluar rumah, Anda bisa melakukannya di luar ruangan. Anda bisa memejamkan mata saat menghirup napas, atau Anda bisa melakukannya dengan mata terbuka. Anda bisa melakukannya sambil berjalan, menunggu di antrian, belanja, atau dimanapun. Yang terpenting, dengan sadar Anda merasakan udara masuk dan keluar tubuh. Bernapaslah secara normal, karena latihan ajaib ini bukanlah soal pernapasan, tetapi soal bersyukur atas udara yang Anda hirup. Jika dengan menghirup napas lebih dalam bisa membantu Anda merasakan syukur lebih dalam, tentu saja Anda boleh melakukannya. Jika Anda merasa terbantu dengan mengucapkan kata-kata ajaib, terima kasih, dengan suara keras atau di dalam hati saat Anda menghembuskan napas, silakan melakukannya. Jika mau di kemudian hari, Anda juga bisa melakukan variasi dari latihan ini dengan membayangkan Anda menghirup syukur dan mengisi diri dengan syukur bersama setiap napas yang Anda hirup. Di dalam ajaran-ajaran kuno dikatakan bahwa ketika orang mencapai titik syukur yang dalam untuk udara yang mereka hirup, syukur mereka akan mencapai tingkat daya yang baru, dan mereka akan menjadi alkemis sejati, yang dengan mudah mengubah setiap bagian dari hidupnya menjadi emas. Latihan ajaib nomor 23. Udara ajaib yang Anda hirup. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda, dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan syukur sedalam mungkin. 2. 5 kali dalam hari ini. Berhentilah dan pikirkan hebatnya udara yang Anda hirup. Dan dengan sadar, hirup 5 napas dan rasakan perasaan udara bergerak di dalam tubuh Anda. Dan rasakan kebahagiaan dari menghembuskannya keluar. 3. Setelah bernapas 5 kali, ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih atas udara ajaib yang kuhirup. Bersyukurlah sedalam mungkin untuk hadiah udara yang berharga dan memberi kehidupan yang Anda hirup. 4. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 24. Tongkat ajaib. Sebuah kutipan. Orang yang menunggu tongkat ajaib tidak mampu memahami bahwa merekalah tongkat ajaib itu. Thomas Leonard, 1955 sampai 2003. Pembimbing perkembangan pribadi. Pernahkah Anda ingin memiliki tongkat ajaib sehingga Anda dapat mengayunkan dan menolong orang-orang yang Anda cintai? Nah, latihan ajaib hari ini akan menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan tongkat ajaib yang sesungguhnya untuk menolong orang lain. Ketika Anda sungguh-sungguh ingin menolong orang lain, Anda memiliki daya yang sangat kuat. Tetapi ketika Anda mengarahkan daya itu dengan syukur, Anda benar-benar memiliki tongkat ajaib yang bisa membantu orang yang Anda sayangi.
Energi mengalir kemana perhatian mengarah. Jadi ketika Anda mengarahkan energi syukur ke arah kebutuhan orang lain, kesitulah energi mengalir. Ini sebabnya Yesus mengucapkan terima kasih sebelum melakukan mukjizat apapun. Syukur adalah energi yang tidak kasat mata, tetapi sangat nyata. Dan dibarengi energi dari hasrat Anda, itu akan seperti memiliki tongkat ajaib. Jika kita mempunyai anggota keluarga, teman, atau siapapun yang kita sayangi yang kurang sehat, mengalami masalah keuangan, tidak bahagia di dalam pekerjaan, stres, menderita karena berakhirnya suatu relasi, kehilangan kepercayaan diri, mengalami masalah mental, atau merasa sedih akan hidupnya, kita dapat menggunakan daya ajaib dari syukur yang tidak kasat mata itu untuk menolong mereka dalam hal kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Untuk mengayunkan tongkat ajaib untuk kesehatan orang lain, bayangkan kesehatan orang itu telah pulih sepenuhnya, dan ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih dalam kegembiraan yang tulus, karena mendengar kabar bahwa ia sudah sehat lagi. Anda bisa membayangkan orang itu menelpon Anda untuk memberi kabar gembiranya, atau mereka memberitahu Anda secara langsung, dan sungguh-sungguh melihat dan merasakan reaksi Anda. Ketika Anda bisa merasakan bersyukur sedalam mungkin, seperti ketika Anda mendengar kabar gembira bahwa kesehatan orang itu telah pulih sepenuhnya, itu akan menjamin bahwa syukur yang Anda rasakan adalah syukur yang setulus dan sekuat mungkin. Untuk mengayunkan tongkat ajaib demi menolong seseorang dengan kekayaannya. Ikuti latihan ajaib yang sama, dan bersyukurlah sedalam mungkin seakan-akan mereka sudah memiliki kekayaan yang mereka butuhkan. Bayangkan kekayaan mereka telah pulih total, dan Anda mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih, karena Anda baru saja menerima kabar yang menakjubkan itu. Jika seseorang yang Anda kenal sedang mengalami saat yang sulit, ketika Anda tidak tahu pasti apa yang mereka butuhkan, atau apakah mereka lebih membutuhkan pertolongan di suatu area tertentu dibandingkan area lainnya, Anda bisa melakukan latihan ajaib yang sama dan melambaikan tongkat ajaib Anda dan bersyukur atas kebahagiaan mereka atau kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan mereka sekaligus. Hari ini, pilihlah 3 orang yang Anda sayangi, yang sedang membutuhkan kesehatan, kekayaan, atau kebahagiaan, atau ketiga-tiganya. Bila Anda punya, siapkan foto dari masing-masing orang dan pasanglah di depan Anda. Saat Anda melakukan latihan ini, ambillah orang yang pertama, pegang fotonya di tangan Anda, kemudian pejamkan mata selama 1 menit. Bayangkan Anda menerima kabar bahwa orang itu telah mendapatkan apapun yang dibutuhkannya. Akan jauh lebih mudah membayangkan Anda menerima kabar gembira daripada membayangkannya. Misalnya, seseorang yang sakit menjadi sehat lagi, atau seseorang yang sedang depresi menjadi gembira lagi, atau seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan sudah mengalami kelimpahan lagi. Dan Anda akan lebih banyak kegembiraan dan syukur jika Anda melibatkan diri Anda di dalam visualisasi Anda. Buka mata Anda, dan dengan foto masih di tangan, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih sebanyak 3 kali, dengan perlahan-lahan untuk kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, atau apapun kombinasi yang mereka butuhkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, titik-titik, isi dengan nama. Anda juga dapat menggunakan latihan yang berdaya ini ketika Anda sedang berjalan di jalanan atau menjalani hari Anda dan menemukan seseorang yang tampak kurang bahagia, sehat, atau kaya. Bayangkan Anda mempunyai tongkat ajaib dan dalam benak Anda, ayunkan tongkat ajaib itu dengan memberikan syukur yang tulus atas kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan mereka. Dan ketahuilah, Anda sudah mulai menggerakkan daya yang sesungguhnya dari energi. Menggunakan syukur untuk menolong orang lain dengan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan adalah tindakan syukur terbesar yang bisa Anda lakukan. Dan salah satu hal ajaib dari tindakan ini adalah kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan yang Anda inginkan bagi orang lain sebenarnya juga Anda datangkan kepada diri Anda sendiri. Latihan ajaib nomor 24, tongkat ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda, dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih,
dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Pilih 3 orang yang Anda sayangi dan ingin Anda bantu dengan lebih banyak kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, atau ketiga-tiganya. Jika Anda memilikinya, keluarkan foto dari setiap orang dan pasang di depan Anda saat Anda melakukan latihan tongkat ajaib ini. 4. Untuk masing-masing orang, pegang fotonya di tangan Anda. Pejamkan mata dan untuk 1 menit, visualisasikan Anda sedang menerima kabar bahwa kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan orang itu telah pulih sempurna. 5. Buka mata Anda dan dengan foto masih di tangan, perlahan-lahan ucapkan kata ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas kesehatan, kekayaan, atau kebahagiaan, titik-titik nama. 6. Ketika selesai dengan 1 orang, beralih ke orang selanjutnya dan lakukan 2 langkah yang sama sampai Anda menyelesaikan latihan tongkat ajaib untuk ketiga orang itu. 7. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.